Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan serta sahabat-sahabat saya yang dimuliakan Allah, yang mana malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk berkumpul kembali di tempat pengajian ini di dekat makam-makam tuan-tuan guru kita. Sholawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau dapat menolong kita di hari yaumil akhir kelak. Dan tak lupa kiranya tuan-tuan dan puan-puan, di samping kita mengharapkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah lupa kiranya kita juga meminta berkat doa daripada tuan-tuan guru kita. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini saya coba kembali membacakan kitab hikam ini dan menyampaikan berdasarkan apa yang saya pahami. Tuan-tuan dan puan-puan serta sahabat-sahabat saya sekalian, mohon maaf kiranya bila ada dalam penyampaian saya tidak berkenan di perasaan tuan-tuan dan puan-puan, ataupun apa yang saya sampaikan tidaklah tuan-tuan dan puan-puan bisa memahaminya. Daripada itu, saya terlebih dahulu memohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kata Syekh radhiyallahu an, penglihatanmu kepada yang ada dalam dirimu daripada segala aib-aib itu sifat kecelaan dirimu dalam segala perangai dan segala af'al dan segala adab yang menuntut akan dikau daripada berjalan istiqomah dan ikhlas terlebih baik bagimu. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya baca. Kata Syekh radhiyallahu an, penglihatanmu kepada yang tersembunyi di dalam dirimu daripada segala aib-aib itu sifat kecelaan dirimu, dan dalam segala perangai dan segala af'al dan segala adab yang menuntut akan dikau daripada berjalan istiqomah dan ikhlas terlebih baik bagimu. Tuan-tuan dan puan-puan, katanya begini, apabila Allah Ta'ala memberikan sifat basarnya ataupun penglihatannya kepada kita, lalu Allah tunjukkan segala aib-aib, sifat kecelaan diri awak, baik yang tersembunyi ataupun yang terzahirkan dalam bentuk perangai dan adab. Katanya kita harus ada sikap istiqomah dan ikhlas, karena itu lebih baik bagi kita. Apa maknanya? Ketika Allah berikan penglihatannya, ketika Allah kasih izinnya bagi kita untuk melihat aib diri kita, kita itu dituntut istiqomah, ikhlas, menerima keadaan yang Allah tunjukkan bagi diri kita tentang aib-aib diri kita. Apa maknanya tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa kita harus istiqomah gitu? Harus menerima ketika Allah tunjukkan segala penyakit hati
yang ada dalam diri kita, segala bentuk perangai, perbuatan, serta adab kita yang menyalahi akan hukum Tuhannya. Kenapa kita harus dituntut untuk menerimanya? Ada apa ini? Harus bagi orang yang berjalan, tuan-tuan dan puan-puan, ini sebenarnya karunia daripada Allah Ta'ala. Karunia yang teramat sangat besar, tuan-tuan dan puan-puan. Jarang bagi orang yang berjalan kepada Tuhannya ini, dia ditunjukkan akan penyakit hatinya. Jarang orang yang berjalan kepada Allah ini dibukakan segala aibnya. Tapi ini Allah beri kita karunia. Allah kasih basarnya, sifatnya. Dengan penglihatannya itu kita melihat penyakit hati kita. Allah tutupi penglihatan kita daripada melihat segala sesuatu yang tidak dapat membukakan perasaan dan pikiran awak daripada Tuhan kita. Allah berikan itu. Berarti ini sebuah karunia, tuan-tuan dan puan-puan. Tujuannya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Allah kasih itu penglihatannya untuk kita melihat penyakit hati kita. Apa tujuan Allah Ta'ala memberikan itu bagi diri awak? Agar awak tahu bahwasanya awak ini tidak ada apa-apanya. Agar awak tahu, tuan-tuan dan puan-puan, bahwasanya Allah itu juga yang mampu menutupi segala aib diri awak. Dan yang terlebih penting, tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya Allah ingin mengenalkan dirinya yang maha suci melalui diri kita yang aib ini. Allah ingin memperkenalkan dirinya yang maha suci itu. Namun terlebih dahululah kita harus tahu betapa hinanya lah kita sebagai makhluk yang dijadikan Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak akan pernah nampak kebesaran Allah Ta'ala itu sebelum kita nampak kekurangan dan betapa kecilnya lah diri kita. Kita belum nampak kesucian Allah Ta'ala itu sebelum kita melihat berapa kotornya diri kita ini. Kita belum bisa melihat Allah Ta'ala itu dengan hebatnya, dengan maha perkasanya, sebelum Allah tunjukkan bagi diri awak betapa lemahnya diri awak ini. Mustahil kita akan nampak kebesaran Allah kalau kita tidak nampak betapa kecilnya diri kita. Mustahil. Kalaupun dia mengagungkan Allah Ta'ala itu dengan kebesarannya, tapi dia tidak nampak kekurangan bagi dirinya, sesungguhnya dia hanya memuji Tuhannya karena Tuhannya sudah memberikan apa yang dia inginkan, yang dituntut bagi nafsunya. Lalu Allah berikan, Allah kabulkan yang dituntut nafsunya tuh. Dia nampak kekuasaan Allah tuh, kebesaran Allah tuh. Namun dia nggak nampak kekurangan dirinya. Itu namanya masih palsu dia dengan memuji kebesaran Tuhannya. Itu tidak akan ada apa-apanya. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang cenderung perasaan dan pikirannya berjalan kepada Allah, ketika tuan-tuan dan puan-puan nampak kekurangan, kelemahan, aib diri tuan-tuan dan puan-puan, lalu Allah tunjukkan kebesarannya bagi diri tuan-tuan dan puan-puan, itu akan sangat berbeda. Manakala Allah memberikan kebesarannya kepada tuan-tuan, tapi Allah tidak tunjukkan kekurangan
perasaan dan pikiran tuan-tuan itu kepada dirinya, akan berbeda rasanya. Saya bisa pastikan akan berbeda rasanya. Di dalam alam rasa itu pasti dia bakal berbeda. Yang pertama, ketika Allah menunjukkan kebesarannya tanpa dia memberi penglihatan akan kekurangan diri kita, yang pertama terbit dalam perasaan itu yang sudah pasti adalah rasa takjub. Rasa takjub yang pertama. Namun, kalau Allah terlebih dahulu menunjukkan kekurangan diri awak, aib diri awak, lalu Allah tunjukkan kebesarannya, bukan takjub yang pertama. Rasa syukur. Rasa tidak berdaya, rasa kehambaan yang muncul dalam perasaan itu. Itu saja sudah nampak terjadi perbedaannya. Lalu kalau Allah tunjukkan keperkasaannya bagi diri awak, tanpa Allah tunjukkan sifat ketidakberdayaan awak itu tadi rasa takjub, rasa takabur yang paling pertama muncul. Daripada rasa tidak berdaya. Itu makanya tuan-tuan dan puan-puan, lebih baik kalau Allah itu terus menunjukkan segala sifat kelemahan diri awak. Rasa kekurangan awak, rasa kefakiran awak, rasa kedoifan awak. Yang terutama itu aib-aib diri awak. Itu lebih baik tuan-tuan dan puan-puan. Dari segala hal yang Allah tunjukkan tentang diri awak itu juga lah awak bisa belajar untuk Allah itu. Makanya kalau kata Ayah Nawan dulu, kalau ngaji tentang Allah nih gampang tamatnya. Saya 5 menit semalam ngaji tentang Allah nih langsung tamat. 5 menit saya ngaji tentang Allah langsung tamat. Langsung dia cerita keputusan, langsung saya tamat. Tapi kalau mengenai hal-hal diri, tentang aib-aib diri, wallahu a'lam, sampai saat ini saya pastikan diri saya pun belum tamat. Saya pastikan, saya lah pribadi dulu ya, saya pastikan untuk mengenal hal-hal diri saja, sampai saat ini juga mungkin saya belum tamat. Kalau ngaji tentang Allah, dari zat wajib al-wujud sampai Muhammad dan Rasul dan turunannya, 5 menit perkaranya, selesai tamat. Namun mengaji hal-hal diri butuh perjuangan. Ini saja, dalam bab ini saja Allah baru mengasih kita petunjuk, penglihatan mengenai aib-aib diri. Awak disuruh istiqomah, disuruh ikhlas menerimanya. Coba bayangkan. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, apabila Allah tunjukkan itu, awak tuh lemah jadinya. Mungkin beberapa waktu yang silam Tuan Nawan ini sering cerita, kenapa ada sedikit persoalan, langsung dia mampu meneteskan air matanya. Kalau yang sebagian kita anggap yang dia ceritakan itu tidak mengena dalam perasaan awak. Tapi bagi dirinya itu sesuatu yang amat berarti dan berharga. Hingga persoalan sepele pun bisa meneteskan air mata. Itu karena apa? Karena Allah tunjukkan. Allah bukakan penglihatan tentang hal-hal dirinya. Tentang dirinya. Karunia itu tuan-tuan dan puan-puan. Itulah terkadang kalau awak bisa menangisi hal-hal itu juga yang kata Rasulullah tuh, bisa padam api neraka. Apabila awak menangis karena Allah, api neraka itu pun bisa padam.
Yang awak tangisi adalah hal diri awak. Apa enggak itu sesuatu hal yang berharga? Ini tidak, yang awak tangisi hal orang lain. Orang senang awak susah. Orang susah awak senang. Orang dapat sedikit kelebihan awak menggelupur hati awak. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat amat penting yang namanya kaji diri ini. Karena kalau yang dikaji hal-hal diri itu, apabila seseorang itu bertindak dan berkelakuan sesuai dengan tentang hal-hal dirinya, itu ada di status ayah nawan tuh. Tidak akan pernah dia keliru. Orang yang mengaji hal-hal diri ini, dia tidak akan pernah keliru dalam bersikap dan bertindak. Namun apabila ada segala sesuatu persoalan yang kita buat, yang kita lakukan, tidak kita kaji lagi terhadap hal-hal diri kita, bisa jadi benar pun yang kita buat bisa jadi keliru. Tapi kalau tentang hal-hal diri, sangat sulit dan kecil kemungkinan untuk keliru. Apa kata Tuan Seno? Rasa nggak pernah bohong. Itulah dia. Lalu apa yang membuat seseorang itu bisa berbohong? Karena dia tidak mengkaji dirinya. Kalau orang yang mengkaji dirinya, tidak akan mungkin dia berbohong terhadap rasa yang dia miliki. Susah bilang susah, senang bilang senang, suka bilang suka, tidak suka bilang tidak suka. Dirasanya ya, dia mengakui. Ini kan kita enggak. Kita masih banyak melapik, tuan-tuan dan puan-puan. Kita lapik. Kita lapisi. Sesungguhnya apa yang mengena dalam diri awak. Banyak dari kita ini sebenarnya masih melapiknya, tuan-tuan dan puan-puan. Oh, usahakan tuan-tuan dan puan-puan. Saya aja kadang masih sering melapik. Awak lapik lagi dari hal-hal keadaan diri awak. Iyalah aku tak mampu. Iyalah aku begini. Ngelapik. Masih awak hijab lagi. Awak sendiri yang menghijabnya. Bukan Allah Ta'ala yang menghijabnya. Awak yang menghijab diri awak sendiri. Macam mana awak mau nampak penyakit hati awak? Ya, jadi begitu tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, kalau Allah tunjukkan nanti bagi tuan-tuan dan puan-puan penyakit, aib perasaan diri tuan-tuan dan puan-puan, serta kelakuan tuan-tuan dan puan-puan, serta adab tuan-tuan dan puan-puan, ditunjukkan Allah bahwasanya itu menyalahi akan aturan dan hukumnya, maka syukuri. Syukurilah kalau Allah tunjukkan itu bagi diri tuan-tuan dan puan-puan. Daripada penglihat haib yang tersembunyi itu, yaitu segala penyakit hati, karena sukar. Oh maaf tuan-tuan dan puan-puan, ikhlas terlebih baik bagimu daripada kepada dinding yang daripadamu, daripada segala aib-aib, yaitu asrar yang datang ia atasmu kemudian daripada angkat hijab dirimu. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, awalnya Allah itu mengangkatkan hijab seorang hamba itu, dia bukakan dulu penyakit hatinya. Jadi begitu cara Allah ingin mengangkatkan hijab dinding awak kepada Tuhan itu, ternyata awalnya itu Allah harus tunjukkan dulu penyakit hati awak. Penyakit diri awak ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dulu bagi diri awak. Baru Allah angkat hijab awak.
Jadi jangan tuan-tuan dan puan-puan kata ketika tuan-tuan dan puan-puan bisa melihat segala sesuatu yang gaib-gaib, Allah sudah angkatkan hijab tuan-tuan dan puan-puan. Belum tentu. Namun kalau Allah sudah selalu menunjukkan penyakit dan kekurangan pikiran, kekurangan tuan-tuan kepada dirinya, itu tandanya Allah sudah mulai mengangkatkan hijabnya. Diangkat Allah hijab antara dirinya dengan kita itu. Itu tanda awal Allah mengangkatkan hijabnya. Allah itu kan tidak terpisah. Dia meliputi bagi diri kita. Jadi awalnya untuk melihat dirinya yang maha suci yang ada dalam diri kita itu dulu, diangkatnya dulu hijab awal. Melalui apa? Melalui penampakan awak terhadap penyakit hati awak. Itulah dulu awalnya. Itulah dulu. Syukurilah tuan-tuan dan puan-puan. Mohonlah terus kiranya tuan-tuan dan puan-puan kepada Allah Ta'ala agar Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya, agar Allah bisa membukakan penyakit hati awak. Kalaupun tuan-tuan dan puan-puan di dalam perjalanan tuan-tuan dan puan-puan tidak bisa nampak penyakit hati tuan melalui penglihatan yang diberikan Allah Ta'ala itu, ada yang lebih dekat lagi caranya dan yang lebih gampang. Apa itu? Guru. Kan nggak semua dari kita ini yang bisa menerima keadaan itu. Tidak semua dari kita ini yang mendapat penglihatan dari Allah Ta'ala itu untuk menampakkan penyakit hati kita yang detail. Ada yang lebih cepat dan yang lebih dekat caranya. Apa? Guru. Guru yang menunjukkan kelemahan awak, kekurangan awak, aib diri awak. Guru yang menunjukkan. Tapi masalahnya ya tuan-tuan dan puan-puan, karena awak juga dengan guru awak itu istilahnya tidak menerima, kebanyakan daripada awak ini kadang merasa kecil hati. Ketika Allah tunjukkan penyakit awak, penyakit hati awak itu melalui guru awak dan guru awak nyampaikan kepada awak. Awak banyak sakit hatinya. Karena apa? Karena masih yang menyampaikan awak pandang itu makhluk. Banyak awak kadang nggak menerima kebenarannya di situ. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, bila mana tuan-tuan dan puan-puan ditunjukkan penyakit-penyakit hati tuan-tuan dan puan-puan oleh tuan guru tuan, lalu perasaan tuan-tuan dan puan-puan menerima pada saat itu, tidak ada terjadi perbantahan perasaan dan pikiran tuan pada saat tuan guru tuan membukakan penyakit hati tuan-tuan dan puan-puan. Selamatlah tuan-tuan dan puan-puan. Sesungguhnya Allah ingin mengangkatkan hijab tuan-tuan dan puan-puan. Itu juga salah satu gunanya dekat dengan guru. Terkadang nggak kita sadari kalau dekat dengan guru tuh banyak tuan-tuan dan puan-puan. Mana apalagi yang sudah halus perasaannya dengan tuan guru tuan. Nggak perlu dia lagi menyampaikan melalui kata-kata tentang penyakit hati tuan. Dengan perbuatan dia saja. Kadang bisa nampak penyakit hati awak. Tahu awak kelemahan awak, kesalahan awak. Makanya guru itu wasilah. Apa wasilah? Penyampai. Penyampai kepada siapa? Allah dan Rasul.
Mungkin daripada sebagian besar kita pada hari ini yang ada di grup WhatsApp menerima apa yang disampaikan Tuan Guru tadi itu kan. Itu kalau orang tarekat menganggap itu namanya sebuah ijazah. Itu ijazah yang paling berharga tuan-tuan dan puan-puan. Kalau itu saja tuan-tuan dan puan-puan amalkan, bukan tanggung karamah tuan-tuan dan puan-puan yang bakal tuan-tuan puan-puan peroleh. Itu ijazah yang teramat besar. Kalau mau kaji apanya, itu sebenarnya apa ya ceritanya? Udah sertifikat itu. Sudah SIM sebenarnya itu. Kalau bagi pengendara motor itu sudah SIM. Surat izin mengemudi hidup. Yang dibagikan bagi kita semua tadi itu. Ijazah tuh sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Walaupun hanya sekedar tulisan, tapi sesungguhnya itu punya makna besar apabila kita mengamalkannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf tuan-tuan dan puan-puan apabila ada kesalahan saya. Yang namanya juga saya ini manusia. Dan hidup kita pun gak ada yang tahu. Hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini tuan-tuan dan puan-puan. Siapa tahu besok dari kita ada yang berpulang terlebih dahulu ke rahmatullah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.